Piala Dunia U17 sedang digelar di negara kita tercinta Indonesia, ya guys ya. Dan kemarin sama-sama kita lihat 2 kali timnas kita bertanding dan 2 kali mampu menahan imbang tim-tim kuat ya di dunia. Dan ternyata guys ya, dengan gelaran Piala Dunia ini tetangga-tetangga kita ini ya, negara tetangga kita ini sebenarnya nggak suka dan ya pastinya iri lah ya, iri. Karena memang mungkin mereka nggak menyangka gitu ya. Padahal Indonesia ini kemarin U20 dibatalkan, tetapi kok kenapa bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17? Tambah lagi guys, mereka itu semakin iri dengan kita Indonesia. Kenapa? FIFA membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Mereka tambah panas ya pastinya ya, ngelihat kok Indonesia ini kok seperti ini, kenapa kok Indonesia ini selalu diperhatikan ya, mungkin seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya guys ya, kita langsung saja lihat videonya ya, tonton videonya. Vietnam dan Malaysia ejek Indonesia tim loyo. Reaksi panas negara ASEAN di Piala Dunia Indonesia. Oke guys, langsung saja ya kita tonton videonya. GL repot, repot di subscribe nanti ya guys. Indonesia akhirnya menjalani laga perdana mereka di Piala Dunia, di mana dalam laga tersebut mereka mampu menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1. Sebuah awalan positif bagi skuad asuhan Bima Sakti tersebut. Namun sayang, meski mampu menahan imbang Ekuador, permainan Indonesia masih mendapatkan banyak kritikan, terutama soal stamina yang dianggap hanya bermain sampai menit ke-50. Masalah itulah yang langsung mendapatkan respon dari beberapa media, termasuk dari media negara tetangga seperti Vietnam hingga Malaysia. Lantas bagaimana reaksi media tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, memang pertandingan pertama kemarin timnas kita terlihat memang kurang apa ya, menunjukkan performa yang terbaik ya. Dan untuk pertandingan yang kedua kita lihat tadi malam itu ya guys ya, melawan Panama ya, ada peningkatan, sebenarnya ada peningkatan, tetapi sayangnya masih saja banyak kesalahan yang dilakukan ya oleh pemain-pemain kita. Dan kalau menurut saya juga, kalau kita sama-sama lihat, masih terlalu banyak menggocek bola sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin ingin menunjukkan kebolehannya masing-masing. Ya inilah ya anak-anak muda ini ya. Ya masih butuh pengalaman ya. Ya, tahun ini Indonesia menjadi negara yang diperhatikan oleh para negara tetangga. Perhatian itu terjadi karena Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Contoh perhatiannya ditunjukkan oleh Vietnam, di mana mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kini menjadi anak emas FIFA. Alasan Vietnam memberikan tanggapan seperti itu karena mereka menilai Indonesia selalu dipermudah oleh FIFA. Dipermudah yang dimaksud adalah saat Indonesia kembali ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Padahal sebelumnya, status tuan rumah Indonesia dicabut karena beberapa tragedi seperti penolakan Israel hingga Kanjuruhan. Bagi Vietnam, jika sudah seperti itu, Indonesia seharusnya mendapatkan sanksi berat, bukannya malah diberi kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah. Iri nih. Biasalah ya, persaingan ya. Jadi merasa Lebih lanjut, seolah tak ingin berhenti, Indonesia kembali menunjukkan jika mereka adalah anak emas FIFA. Itu terjadi karena Federasi Sepak Bola Dunia tersebut memutuskan untuk membuka kantor di Jakarta. Kantor itu sendiri baru diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, sambil didampingi oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Sebuah fakta yang pastinya membuat negara tetangga semakin panas. Karena kantor FIFA yang berada di Jakarta adalah kantor satu-satunya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nggak tambah panas nih ya negara-negara tetangga kita ya. Apalagi itu tuh yang merasa paling maju ya, paling hebat. Pasti apa itu makin gimana gitu rasanya mungkin ya. Negara yang selalu mereka rendahkan ternyata di mata dunia itu sangat-sangat wow ya kan.
tambah gregetan mungkin mereka ini ya, ngelihat apa yang terjadi di Indonesia ini ya. Setelah membahas Indonesia yang dianggap sebagai anak emas FIFA, para negara tetangga kini juga mulai mengomentari soal kiprah timnas di Piala Dunia. Dalam komentarnya, mereka tampak tidak senang dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Karena dalam setiap artikel yang diterbitkan, pastinya selalu ada yang menjelek-jelekan nama Indonesia. Contohnya saat skuad Garuda bermain melawan timnas Ekuador beberapa waktu yang lalu. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan, Vietnam mengomentari timnas Indonesia yang terlalu loyo, terutama dari segi fisik pemain yang sudah terlihat sangat kendor di babak kedua. Meski mengejek Indonesia, namun ternyata media Vietnam juga ada yang objektif. Contohnya saat mereka kagum dengan skuad Garuda karena telah membuat sejarah di Piala Dunia. Sejarah itu diukir karena Indonesia mampu meraup poin atas Ekuador. Padahal sebelum pertandingan, banyak yang kurang yakin dengan Indonesia. Karena dari segi kualitas dan pengalaman, skuad Garuda kalah telak jika dibandingkan dengan Ekuador. Namun faktanya, Arkan Kakak dan kawan-kawan mampu meredam kekuatan dari runner-up Copa America tersebut. Kalau media Vietnam bilang tadi timnas kita loyo, ya itu anggap saja itu sebagai kritikan ya. Karena memang sama-sama kita lihat memang pemain kita sedikit agak fisiknya agak terkuras banget ya. Ya itu harus jadi PR bagi pelatih dan timnas untuk lebih memperbaiki lagi ya kan. Selain media Vietnam, ada juga media Malaysia yang menyoroti kiprah Indonesia di Piala Dunia. Mereka tampak kaget karena skuad Garuda secara mengejutkan mampu menahan imbang Ekuador. Padahal beberapa bulan yang lalu, timnas Indonesia dibantai oleh Malaysia dengan skor yang sangat telak 5-1. Namun kini permainan timnas telah berubah dan mampu menahan imbang Ekuador selaku tim terkuat kedua di Amerika Selatan. Idean lah dulu ya Malaysia ini ya, anggap remeh kita bakal kalah lah gitu ibaratnya. Ternyata kaget mereka. Indonesia lampaui prestasi Thailand. Performa gemilang saat menahan imbang Ekuador ternyata membuat Indonesia mampu mengungguli timnas Thailand saat bermain di ajang Piala Dunia U17. Ya, sebelum Indonesia, negeri Gajah Putih tersebut ternyata sudah 2 kali ikut Piala Dunia, yakni pada tahun 1997 dan 1999. Sayangnya dalam 2 edisi tersebut, Thailand selalu menjadi bulan-bulanan oleh tim lain. Sehingga dalam 2 edisi itu, Thailand gagal meraih 1 pun poin. Maka dari itu, 1 poin yang diraih Indonesia kini telah mengungguli kiprah Thailand di ajang Piala Dunia. Wajar jika negara tetangga iri. Seperti yang dibahas sebelumnya, para negara tetangga selalu iri dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, entah saat menjadi tuan rumah Piala Dunia maupun prestasi timnas yang mampu mendapatkan poin di ajang 2 tahunan tersebut. Rasa keirian itu terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tersebut selalu menjadi rival dari Indonesia. Contohnya adalah Vietnam dan Malaysia, yang setiap bertemu pasti akan berlangsung panas. Negara-negara tetangga kita itu sangat-sangat iri lah, pastinya memang sangat iri ya kalau melihat kiprah Indonesia ini di dunia ya kan. Karena ya memang harus kita akui banyak sekali kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh Indonesia, bukan hanya di sepak bola saja ya. Banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang membuat banyak negara di dunia kaget, bahkan mereka sangat salut melihat kita. Bahkan mereka sudah ibarat kata tidak memandang lagi kita sebelah mata, tetapi mereka memberi hormat langsung kepada kita atas apa yang telah kita lakukan bangsa ini, atas kemajuan-kemajuan yang sudah diperbuat oleh Indonesia ya kan. Ya maklum saja ya kalau mereka iri ya. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.